Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil proposal kami, di mana di proposal itu kami memilih usaha nasi kuning. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Pertama, nama saya Sahrul Nizam. Perkenalkan, nama saya M. Sato Khwarizmi. Perkenalkan, nama saya Rizka Diharyani. Baiklah, agar tidak menunda waktu, mari kita mulai saja presentasinya. Latar belakang. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini, banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagian masyarakat kelas bawah memilih makanan yang berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Dua hal ini menjadi prioritas utama karena dalam membeli makanan, mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Dari uraian di atas, maka sangat potensial bila kami mengembangkan usaha nasi kuning ini karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai nasi kuning sebagai makanan sarapan di pagi hari dan bahkan menjadi santap siang di rumah. Nasi kuning ini memiliki beraneka ragam varian, sehingga konsumen dapat memilih varian yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, nasi kuning ini dapat dinikmati oleh semua umur. Jadi siapapun bisa untuk mengkonsumsi nasi kuning ini baik yang sudah tua maupun muda. Dengan alasan dan landasan tersebut, kami berniat untuk merintis usaha nasi kuning dan kami berencana untuk membuat produk nasi kuning ini di sekitar Mataram. Social impact atau efek sosial dari usaha tersebut. Satu, menciptakan sebuah usaha yang mudah diterima masyarakat dan merakyat. Dua, memberikan cita rasa yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik. Tujuan usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Dengan adanya nasi kuning ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Selain itu juga secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena apabila usaha ini telah berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha. C. Rencana usaha. Adapun rencana usaha yang akan dijalankan dalam usaha ini ialah sebagai berikut. 1. Rencana jangka pendek. Usaha bisnis nasi kuning yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun umum. Selain dapat meningkatkan aktivitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari kita. 2. Rencana jangka menengah. Usaha yang kami rintis ini pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian kami bersama, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha kami ke depannya. Pelanggan ialah raja, maka dari itu kepuasan pelanggan menjadi yang utama dari segalanya. Karena tanpa pelanggan belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Tidak lupa pula kami rajin melakukan promosi usaha kami, baik dari mulut ke mulut, iklan radio, media online, dan media yang lainnya. D. Analisis SWOT. 1. Kekuatan strengths. A. Pilihan lokasi strategis di kota besar. B. Memiliki reputasi bagus di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. C. Sistem pemasaran efektif dan efisien. D. Rasa dan jenis masakan mudah diterima lidah. 2. Kelemahan weakness. A. Orang-orang di kota kebanyakan tidak menyukai makanan tradisional seperti nasi kuning. B. Lokasinya sedikit tersembunyi dari jalan raya. 3. Peluang atau opportunities. A. Saat ini tren makanan tradisional mulai meningkat. B. Media sosial semakin mempermudah promosi makanan. 4. Ancaman atau threat threats. A. Sulit bersaing dengan makanan modern saat ini. B. Adanya pesaing dalam bisnis yang sama.
Baik, materi selanjutnya yakni analisis persaingan. Pesaing utama dari usaha kami adalah restoran modern atau kafe. Salah satunya adalah KFC yang sudah lama berkembang dan cukup lama menjalankan dunia bisnis di Kota Mataram, serta warung-warung kecil yang berada tidak jauh di sekitaran lokasi tempat kami berjualan. Sebagai bisnis yang baru, sehingga posisi dalam persaingan ini kami adalah pemula atau usaha kecil yang membutuhkan banyak pengalaman dalam usaha ini. Dibantu dengan anggota keluarga kami yang sudah berpengalaman dalam dunia bisnis, maka kami sangat percaya bahwa usaha bisnis ini akan mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan bisnis lain. Dalam menghadapi pesaing utama yang telah kami sebutkan tadi, kami memiliki kelebihan. Kelebihan dari usaha ini adalah menyajikan makanan baru berupa yang diolah secara tradisional dan tanpa bahan pengawet serta bahan kimia. Dan kami memodifikasi makanan tradisional ini terlihat seperti makanan modern. Oke, materi selanjutnya yakni materi tentang pembiayaan. Ini dia slide-nya. Di penutup, demikian proposal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya harap dimaklumi, dan pada intinya bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Secara historis, bisnis berasal dari kata bisnis yang berasal dari kata dasar busi yang berarti sibuk. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan dalam ekonomi kapitalis. Kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta. Bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Dari analisis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa menjalankan suatu bisnis itu tidak mudah. Kita harus memahami apa saja komponen-komponen yang ada di dalam bisnis, sehingga kita tidak mengalami kerugian atau gulung tikar dari usaha yang kita jalankan. Misalnya, bisnis industri kuliner merupakan salah satu bisnis yang paling laris saat ini. Masih banyaknya orang yang masih butuh akan jajanan kuliner atau tempat kuliner yang berkualitas bagus dan terjangkau harganya. Dengan demikian, bisnis kuliner seperti inilah yang menjadi solusi bagi masyarakat menengah ke bawah.